Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan lanjut untuk materi terkait uji validitas dan reliabilitas suatu data. Suatu data itu kalau misalnya dia data, terutama data primer, itu kita wajib untuk menguji validitas dan reliabilitasnya. Nah, di sini kita akan mempraktekkan bagaimana untuk menguji apakah suatu data itu valid dan juga reliabilitas. Nah, pertama untuk validitas itu kita gunain ada dua cara. Ya, ini kalian bisa buka modulnya juga dan juga PPT. Nah, ini PPT-nya ada di file Teams atau enggak di link G Drive kita ya. Nah, itu kalian bisa download dulu namanya Statistik Deskriptif dan Uji Kualitas Data. Kali ini kita akan bahas yang mengenai uji validitas ini, gitu ya. Nah, ini di PPT ini tercantum beberapa kriteria untuk atau metode untuk menguji validitas dan juga reliabilitas. Nah, untuk cara yang pertama, pengujian validitas dengan uji homogeneitas. Pertama, kalian buka dulu SPS kalian ya. Nanti akan muncul seperti ini, seperti biasa, udah buka. Kalian nanti di rumah atau di nanti di kelas juga boleh langsung mempraktikannya ya. Jadi di sini kalian klik file, open data. Nah, di sini kalian pilih terkait data statistika kalian gitu. Nah, kemarin kan folder ya, folder data statistika kalian. Em, nah, ini ya, data statistika gini kalian klik. Sorry. Nah, di sini akan banyak file. Kalian boleh ganti all files. Lalu nanti akan ada beberapa files. Kalian pilih yang namanya questionnaire.sav. Ya, questionnaire.sav yang ini. Terus kalian open. Akan muncul seperti ini. Nih. Nah, datanya akan ada data banyak ya. Ini data dari sananya. Lalu nanti di sini kalian langsung ke menu transform yang di sini ya. Setelah kalian muncul ini menu transform, lalu kalian klik compute variable, lalu kalian pilih total prosedur pada target variable. Di sini kan ada ya target variable. Kalian tulis total underscore prosedur karena kita nggak boleh pakai spasi ya, kita kalau mau spasi kita pakai underscore. Lalu masukkan semua item nanti di sini nih numeric expression, masukkan nama item yang di sini nih prosedur ini. Dengan cara apa? Kalian klik lagi langsung nanti ada tombol plus di sini ya, prosedur 2 plus 3 plus prosedur 4 plus lagi sampai prosedur 5. Nah, kalau udah kalian klik OK ya. Jadi kalian pertama isi dulu target variabelnya, lalu ke numeric expression itu pilih yang prosedur ini. Nah, ini kita mau lihat dulu uji validitas dari variabel prosedur ini. Nah, kalau udah kalian klik OK. Tunggu. Nah, habis itu ini kalian minimize saja. Habis itu kalian ke analyze ya, ke analyze, kemudian klik yang ada tulisan correlate. Nah, yang ini analyze correlate, lalu kalian klik yang bivariate. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, muncul seperti ini. Di dalam table ini masukkan yang tadi, instrumen tadi ya, yang kelima itu bersama dengan total prosedur yang sudah kita buat. Berarti yang prosedur ini kita masukin. Ini kalau kalian mau cepat kalian tekan kontrol terus kalian pilih ya, hop. Lalu kalian cari paling bawah ada total prosedur. Nah, kalian klik masukin. Jadi ada 6 ya, 6 variabel di sini. Sesudah itu kalian pastikan yang di bagian ini correlation coefficient ini itu tercentang ya personnya. Nah, ini udah tercentang. Kalau nggak tercentang kalian centang lagi. Dan itu teh benar, langsung kalian oke kalau udah. Nanti akan muncul seperti ini tabel ini.
Nah, cara membacanya gimana? Kalian kembali ke PPT. Jadi di PPT ini mengatakan untuk yang pertama uji homogenitas item, lihat tabel correlation. Tabel correlation ini yang ini. Nah, pertama kalau misalnya nilai sig to tail-nya kurang dari alpha, alfanya biasa 5% ya atau 0,05, itu data valid. Kalau sigma atau nilai signifikannya to tail lebih dari sama dengan alpha, maka data invalid. Nah, teman-teman lihat di sini, ini kan ada sig-nya ya, prosedur satu masing-masing variabel. Nah, di sini teman-teman lihat apakah nilai sig-nya ini dari masing-masing variabel itu dia itu kurang dari alfa atau lebih dari sama dengan alfa. Kalau dia kurang dari alfa, maka data valid. Nah, kalau kita lihat bahwa di sini itu signifikannya itu kurang dari 0,05. Kita lihat apakah benar gitu. Nah, ternyata di beberapa masing-masing variabel itu varian ya. Jadi teman-teman bisa simpulkan gitu kalau misalnya sig 2-nya untuk prosedur satu ini signifikannya berapa gitu ya. Nah, karena nanti kita lihat ternyata kebanyakan dia itu di bawah 0,05 maka data valid. Kalau dia lebih dari sama dengan alpha atau 0,05 biasanya itu datanya invalid. Nah, itu lihatnya di sini. Bisa juga kita melihat datanya lemah atau datanya kuat. Itu lihatnya dari mana? Dari nilai Pearson correlation-nya. Di sini kan di atasnya ada ya Pearson correlation-nya. Nah, di sini yang kita lihat apakah nilainya itu kurang dari 0,5 atau lebih besar dari 0,5. Gitu ya, Pearson correlation-nya. Nah, setelah itu selain kita menggunakan metode ini data untuk menguji data validitasnya itu dari tabel correlation-nya, kita juga bisa melihat dengan cara yang namanya analisis faktor. Nah, di analisis faktor ini ada 3 tabel yang kita lihat, yaitu tabel KMON barrel test, tabel total variance explained, lihat tabel komponen matrix. Nah, di sini 3 tabel inilah yang kita akan nanti lihat, kita simpulkan gitu. Dengan caranya gimana? Caranya kalian kembali ke file input ya, yang di sini. Oke. Nah, di file input ini kalian bisa memakai file yang beda lagi nih. Ini kan filenya yang tadi ya, kita open data lagi ya. Terus kalian pilih questionnaire 2. Nah, yang ini. Questionnaire 2 SAF. Oke. Kalian klik file open data lagi. Kalian questionnaire 2 SAF. Di open. Oke. Jadi ini data baru lagi nih. Data baru lagi yang perlu kita bikin data uji validitasnya menggunakan metode analisis faktor. Untuk analisis faktor, kalian klik analyze. Oke. Klik analyze, terus kalian pilih yang namanya dimension reduction. Yang ini. Ya, lalu klik faktor. Ini adalah nama inputnya questionnaire 2 SAF. Jadi nama input baru, kalian klik analyze, terus kalian pilih yang namanya dimension reduction, kalian klik faktor. Kalian klik, nanti akan muncul faktor analisis ini. Nah, untuk faktor analisis ini kalian bisa mengisi menguji variabel kepuasan dari 3 instrumennya yang tadi di input ini, di data ini. Nah, di sini kan kepuasan ini ya. Jadi kalian bisa klik. Lalu 3 kepuasan ini kalian masukin variabelnya. Lalu klik rotation yang di sebelah kanannya ya. Kanannya ini ada rotation. Jadi sebelumnya kita mau uji validitas ya, variabel kepuasan. Jadi di sini ada macam-macam input variabelnya. Kalian pilih yang kepuasan tadi ya. Hop, udah ada di tabel variabelnya, di bagian variabelnya. Kalian klik rotation. Oke, udah klik rotation. Kalian pilih yang varimax. Oke, sesudah itu klik continue. Jadi awalnya kan non ya, kalian varimax, terus kalian klik continue. Terus udah klik continue,
kalian pilih, jangan oke dulu, kalian pilih deskriptif. Nah, di deskriptif ini ada beberapa harusnya kita centang. Ini perlu dihafal juga kalau misalnya nanti disuruh ya untuk menguji validitas menggunakan analisis faktor. Yang pertama itu yang ini kita centang initial solution. Nah, di sini correlation matrix kita pakai yang ini KMO bar. Oke, yang ada tulisan KMO and Bartlett's test of sphericity. Nah, nanti kalian klik continue, oke. Nah, sesudah itu baru klik oke. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita akan langsung mengambil kesimpulan dengan melihat PPT-nya lagi. Jadi berdasarkan analisis faktor itu adalah ada 3 tabel ya. Kalau misalnya nilai KMO-nya lebih dari 0,5 maka data valid. Lihatnya dari mana? Lihatnya dari sini nih. Ini kan udah ada tabel ya nih KMO. Nih, kalau nilai KMO-nya lebih dari 0,5 berarti dia data valid nih. Berarti ini kan 0,716 berarti dia datanya valid gitu. Terus yang kedua, lihat tabel total variance explain. Jika nilai initial eigenvalue-nya lebih dari 1, data valid. Tabel ini ya, nih. Tabel total variance explain di bagian initial eigenvalue. Di eigenvalue-nya itu kita lihat di sini, yang total ini. Total yang 2,235. Kalau kita lihat, kalau misalnya total ini lebih dari 1, maka data valid. Sesuai dengan kriterianya. Oke. Lanjut kita ke tabel komponen matriks. Nah, di tabel komponen matriks ini kita dengan kriteria bahwa jika nilai komponennya lebih dari 0,4 maka data valid. Lihatnya dari mana? Lihatnya dari tabel komponen matriks ini. Jadi di sini ada beberapa komponen di masing-masing variabel yang udah kita cari ya tadi ya, total kepuasan gitu. Nah, kalau misalnya dia masing-masing variabel ini lebih dari 0,4 sesuai dengan kriterianya ini, maka dia data valid. Nah, kita lihat di sini, oh ternyata datanya valid karena lebih dari 0,4. Oke. Nah, kalau misalnya sudah, itulah cara-cara untuk menguji validitas dan uji validitas menggunakan analisis faktor dan juga tadi homogenitas. Jadi ada dua cara. Sekarang kita mau uji reliabilitas menggunakan metode Cronbach's alpha. Ya, sekarang kita mau uji reliabilitas. Jadi tadi validitas, kita mau reliabilitas gitu. Jadi untuk reliabilitas ya, kita akan menggunakan input yang sama dengan input yang tadi, questionnaire 2 SAF ini. Oke. Nah, di sini kalian bisa klik dulu. Kalau misalnya kalian terkeluar tadi ya, kalian boleh masuk lagi, pilih yang input questionnaire 2 SAF, kalian klik analyze. Sesudah itu kalian klik yang tombol yang namanya scale. Nah, di scale ini kalian klik yang reliability analysis. Ulangi lagi. Kalian klik analyze, ada scale, reliability analysis. Nah, di sini kalian klik, lalu kalian masukin untuk menguji reliabilitas feature ya, yang ini. Jadi di sini ada 4 feature ya. Jadi di sini kalian boleh klik dulu. Di sini fiturnya itu ke items. Jadi ada 4 items yang perlu kita cek variabelnya, uji terkait reliabilitasnya. Nah, di sini setelah kalian udah pindahin ya dari 4 item tadi yang feature ini, kalian lihat dulu nih, kan ada 4 feature nih sebelumnya. Nah, klik statistics. Jadi kan sebelumnya, kalau kalian masih bingung, ini masukin ya. Lalu kita cek, ternyata dia nggak ada fiturnya lain lagi. Kalian boleh klik statistics di sini. Nah, di tabel statistik ini kalian lihat ada beberapa yang perlu kita centang. Yang pertama itu adalah di bagian descriptive for, itu kita centang yang scale if item delete. Oke. Lalu sesudah itu di bawahnya ini kalian nggak perlu ubah lagi ya. Jadi kalian dari tadinya mungkin di sini ada 3 gini,
kalian klik nonaktifkan, tapi aktifkannya scale if item delete. Oke, kalau udah kalian boleh klik continue. Nah, sip, pastikan nih itemnya terisi ya, jangan sampai kosong. Sesuaiin kalau kalian mau uji validitas kepuasan, tulis kepuasan, performance gitu. Tapi sekarang kita sesuai dengan bahan ajarnya itu pakai feature. Kalau udah tadi continue, klik OK. Jadi nanti di sini akan ada beberapa reliabilitasnya. Oke, nah kita lihat sesuai dengan PPT. Kalau misalnya lihat tabel reliability statistiknya. Jika nilai Chromebus alphanya lebih dari 0,6, maka data reliable. Kita lihat di sini tabel reliability statistiknya. Kalau Chromebus alphanya lebih dari 0,6, maka dia reliable. Nah, ternyata di sini 0,524 kan lebih kecil dari 0,6 ya. Maka dia tuh datanya tidak reliable. Maka dari itu bisa kita pastikan kesimpulannya berarti datanya tidak reliable gitu. Jadi kita sesuai dengan kriterianya. Jadi PPT-nya itu kalian bisa download dan kalian gunain sebagai keputusan kriterianya. Oke. Sekian dari pemaparan materi terkait uji validitas dan reliabilitas. Nanti kalau kalian ada yang kurang paham, kalian bisa lihat kembali ya. Kalian bisa mengulang kembali videonya dan semoga bisa dapat dimengerti. Kalau ada yang tidak dapat dimengerti, bisa ditanyakan nanti kepada saya, Angga Yunata, atau rekan saya nanti Jovindo. Oke, terima kasih teman-teman.